himpun kita dalam sebuah majelis ilmu, dan ini cara dan upaya kita untuk menyebut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan tentu umat Dewi Istiqomah dalam amal sunnah. Hari-hari ini memang, bahkan sampai hari ini ya, bagi umat Islam di dunia ini adalah mungkin di antara hari yang menyedihkan, ya. Karena apa? Karena ribuan umat Rasulullah SAW meninggal dan dunia Islam diam tak berdaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Zawalud dunya ahwan 'inda Allah min qatlil mu'minin bighairi haqq." Yang artinya adalah sungguh bumi ini hancur, planet bumi ini hancur. Di dalamnya ada tempat-tempat yang mulia. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, ada tempat-tempat mustajab, ada Raudhah, ada Hijr Ismail, ada Qurtazam. Ahwanu indallah, itu lebih mudah bagi Allah, lebih ringan. Min qatlil mu'minin bighairi haqq, daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Itu kalau satu. Bagaimana kalau sampai ribuan? Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa darah seorang mukmin haram untuk ditumpahkan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh, qatala nafsan bighairi nafsin, ya, barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka kata Allah, faka'annama qatala an-nasa jami'an, sama seperti membunuh peradaban semua. Itu satu. Bagaimana dengan satu ras yang ingin dibantai, ya. Maka itu yang saya katakan tadi, sisi kesedihan kita umat Islam. Dan kalau kita pernah mendengar masa lalu, itu hanya dari cerita, tapi hari ini kita menyaksikan, hari ini kita melihat, hari ini kita mendengar dari saudara kita, anak-anak yang mencekam, dan itu kita lihat, dan Allah takdirkan kita melihatnya. Nah, terlepas dari apa yang kemudian kita bisa lakukan, lakukanlah yang kita bisa lakukan, tapi jangan melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tapi itu sesuatu yang tidak pada tempatnya, yaitu berkomentar yang tidak benar untuk saudara kita. Itu saya katakan sebagai sebuah kelakuan yang tidak pada tempatnya. Mengapa demikian saya katakan? Karena ini jihad jelas-jelas jiddal aduwil kuffar, di depan musuh yang kafir. Jadi tidak ada harusnya perbedaan di antara kita, kecuali yang dihadapinya adalah muslim dengan muslim, ya. Tapi ini adalah muslim dengan kafir, yang Allah katakan bukan sembarang kafir. Yang Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat besar permusuhannya kepada orang beriman. Bukan kata saya, tapi kata Allah, la tajidanna asyaddan nas, kau akan temukan, pasti kau akan temukan. Siapa? Asyaddan nas, orang yang sangat keras. Lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Siapa mereka? Al-Yahud. Ya, masa kita nggak percaya firman Allah? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke judul itu, saya ingin katakan kejadian 7 Oktober itu yang sudah 1 bulan, jangan kita cuplik di situnya semata. Kita nggak pakai ini, slide, ini. Ya, nah, baik.
Jadi jangan kita sekedar lihat dari situ. Kalau kita boleh mengambil judul bahwa menanti ajal Israel, kira-kira ya, maka kita ingin dudukan dulu Israel itu adalah bangsa tanpa tanah air. Nanti kita baru masuk ke Filistin. Bangsa tanpa tanah air. Dia berbangsa, tapi dia tidak punya tanah air. Saya katakan setidaknya dari tahun atau ya paling dekat lah ya, abad ke-19, abad 20 gitu. Maka dimulai dari tahun 1987 katakan, tepatnya di bulan Agustus. Bagaimana orang-orang Yahudi melalui Theodor Herzl, ini adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan bumi Filistin itu milik Yahudi. Datang kepada siapa? Datang kepada Sultan Hamid II. Ngapain dia datang? Melobi Sultan Hamid untuk membolehkan bahwa kawasan Filistin ini agar menjadi milik mereka. Dan tidak tanggung-tanggung bawa uang banyak pound sterling untuk menyogok Sultan Hamid. Dia pikir Sultan Hamid sama seperti para penguasa dunia pada umumnya. Maka Sultan Hamid bersumpah demi Allah, jangankan satu wilayah, satu jengkal pun tidak akan aku berikan Filistin ini kepada kalian karena ini adalah tanah kaum muslim. Itu kata Sultan Hamid. Jadi apa yang disampaikan oleh Theodor ini sebagai sebuah proposal katakan ditolak mentah-mentah. Nah, apakah diam? Tidak. Pada tanggal 29 ya sampai 31 Agustus, Herzl ini kemudian memimpin Kongres Zionis pertama. Untuk apa? Untuk berusaha sekuat tenaga agar bumi Filistin ini sebagai bumi yang menjadi milik mereka. Dan mereka meyakini bahwa itu bumi yang dijanjikan. Sehingga langkah-langkah yang disepakati oleh peserta saat itu, Kongres saat itu, adalah langkah untuk mendirikan negara yang namanya Yahudi. Ini baru ya, tadi saya katakan di tanggal 29 sampai 31 1897 Herzl memimpin pertama kali Kongres tersebut. Untuk apa? Untuk membuat satu negara state namanya Israel. Jadi setelah kemudian mereka sepakat semuanya, ya, mereka mencoba untuk melobi Saudi, ya, atau Jazirah Arab untuk melobi agar keluar dari kepemimpinan Turki Utsmani. Ya. Lewat siapa mereka melobinya? Ini mereka melobi ya, lewat pendanaan kuat melalui bankir-bankir Yahudi di Eropa. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan Rothschild, ya, biar kita tahu ya. Jadi jangan langsung ngutuk, wah 7 Oktober itu gara-gara Hamas kenapa nyerang duluan. Ini pernyataan bodoh, maaf. Kalau keluar dari saya nggak ambil ilmu dari dia. Katanya kalau berilmu saya nggak ambil dari ilmu dia. Maka dari tahun 1897 inilah kemudian Eropa menyokong melalui dana tersebut untuk mendatangkan Yahudi ke Filistin. Ya, betapa teguhnya, betapa konsistennya mereka sampai hari ini. Saya katakan. Kemudian membeli tanah-tanah Arab dari dana-dana yang ada. Dibeli sedikit demi sedikit. Kemudian di saat atau di tahun yang sama, 1897, Arab melalui Liga Arab yang dibentuk waktu itu, tepatnya di Baitul Maqdis atau mereka menyebutnya Yerusalem, adalah membuat sebuah kesepakatan untuk menghentikan upaya pencaplokan Palestina oleh Yahudi. Ya, jadi tahun yang sama. Tapi Arab di zaman itu masih apa? Masih kuat, tidak silau sama dunia, nggak panggil K-pop, nggak panggil Shakira, ya. Ya. Nggak, karena saya
waktu saya mengkritisi gini, saya dianggap kufur nikmat katanya. Anda ngambil ilmu dari Arab, ngambil dananya, realnya juga dari sana. Bukti cinta saya kepada tempat di mana saya menimba ilmu, ijazah saya dikeluarkan, saya bilang saya harusnya menjaga, gitu kan. Saya bilang demikian. Kemudian pada tahun 1915, ya, 1915, di tengah Perang Dunia Kedua pertama, di mana Inggris kemudian tadi melobi seorang tokoh, ya, seorang tokoh di Mekah, nama Syarif Makkah Hussein bin Ali, untuk melancarkan pemberontakan, jelas-jelas melawan Turki. Ini ya, jadi sejarah emang nggak boleh kita potong begitu saja. Ya, kemudian akhirnya kita tahu pada tahun 1917, di bulan November bulan ini, tahun kedua, tanggal kedua, melalui lobi bankir Yahudi, Walter Rothschild nih, ya, Rothschild, ya, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengumumkan dukungan Inggris atas pembentukan negara Yahudi di Palestina. Ya, 2 November 1917. Melalui Rothschild, Inggris ya setuju untuk, kan Inggris pemenang Perang Dunia Pertama, gitu. Kemudian mereka sepakat, nah, dideklarasikan. Deklarasi ini dilihat oleh Syarif Makkah dari bangsa Arab. Coba, sedih nggak? Jadi secara keseluruhan adalah pengkhianatan terhadap janji, ya, yang dimana sebelumnya Inggris ini nanti akan mendorong untuk migrasi besar-besaran Yahudi secara masif dari berbagai wilayah di negeri-negeri yang ada di dunia ini. Jadi masuk besar-besaran, dan Inggris punya jasa yang sangat besar terhadap adanya Yahudi di sana. 1918, artinya 1 tahun, ya, tahun berikutnya, sebagai pemenang Perang Dunia ini, akhirnya secara mandatori Inggris mengatakan Yahudi boleh di Palestina. Ustaz, bukan 1948, ntar ada lagi ceritanya 1948 dan apa yang terjadi di 1948. Kemudian pekerja-pekerja Yahudi mulai diperlakukan dengan, maaf, lebih mewah, lebih baik, dianakmaskan ketimbang bangsa Palestina, Muslim Palestina. Sehingga gaji mereka lebih besar, ya kan? Pendapatan mereka lebih tinggi, dan jomplang sekali pada saat yang tidak berjauhan dari tahun itu juga, maksudnya di bulan-bulan itu, ya, atau di tahun itu tapi di bulan yang berbeda, Inggris melarang bendera Arab dikibarkan, bendera Palestina dikibarkan, dan justru membolehkan satu-satunya bendera Zionis untuk berkibar. 1918. Jadi jangan cuma lihat 7 Oktober 2023 nih, ya. Kemudian 1919 Zionis mulai mengkampanyekan pengusiran terhadap etnis Arab di Palestina. Jadi 1919, terus tahun berikutnya setelah mereka punya gaji yang lebih gede, pendapatan yang lebih ini, ya kan, lebih bagus, 1919 coba diusir itu. Kalau enggak ditendang sembarangan, dipukul seenaknya gitu. Terus 1919, maka dari sini kita lihat bagaimana sesungguhnya karena mereka merasa mendapat angin dari Zionis, ya, mulailah 1919 ini juga terjadi bentrokan yang sengit dari kaum muslimin. Karena kita tahu hadis Rasulullah SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena menjaga harta bendanya, dia akan syahid. Dia akan syahid. Ini jelas hadis Rasulullah SAW. Apalagi kalau sudah bicara akidahnya, man qutila duna dinihi, siapa yang terbunuh karena membela agamanya, fahuwa syahid. Di situ ada 2 tokoh besar, ada 2 tokoh ternama. Yang pertama adalah Izzuddin Al-Qassam. Nah, ini baru nanti kita tahu ada namanya Brigade Al-Qassam. Karena 1919 Izzuddin Al-Qassam dan Amin Al-Husaini sebagai sebuah perlawanan yang dibentuk oleh mereka berdua, sehingga apa? Melancarkan sebuah aksi besar-besaran dipimpin oleh mereka berdua. Nah, Inggris melihat seperti itu, maka gelap matanya.
Dia coba memberangus sekitar kurang lebih ada 19.000 warga Arab meninggal dunia karena apa? Upaya yang dilakukan oleh Inggris karena membunuh Massaw tersebut. Jadi memang sudah dari dulu ini. Saya katakan, bagaimana upaya untuk melenggangkan Yahudi ada di sana itu, Inggris luar biasa. Sehingga kalau ada kaum muslimin cuma melihat begitu saja, enggak, ini pasti akan membuat sebuah kesimpulan pendek tadi bahwa orang lagi aman-aman lu jangan sih. Bukan itu ya. Saya ingin katakan ya. Baik, selanjutnya kita dibatasi waktu. Pada 1930-an, dari 1919 ya, 1930-an ada pemicu yang dimana akhirnya Yahudi ini membentuk milisi-milisi teroris, ya, seperti Haganah dan Irgun. Mereka kerap melakukan teror kepada desa-desa yang ada di Palestina dan bangsa Arab yang ada di sana untuk menganiaya dan membunuhnya. Jadi ada ibu yang pulang dari, saya ada videonya sebenarnya, ada ibu yang pulang habis berkebun gitu ya, tanah Palestina subur. Insya Allah sampai Allah katakan tuwatini wa zaitun wa di sini. Itu tentang watini wa zaitun, tentang bumi Syam Palestina diantaranya. Di mana salah satu dari minyak zaitun terbaik itu di sana. Barulah nanti setelah kaum muslimin tahun 93 Hijriah itu menyerang Andalusia, dibawa itu pohon-pohon, biji-biji yang mereka bawa sebagai makanan mereka, kurma sama apa namanya zaitun, mereka bawa ke sana, bijinya ditanam di sana. Jadilah kemudian sekarang zaitun Spanyol, zaitun apa Prancis. Kalau tahu, kalau kita sekarang pergi masuk ke mana, Bin Daud, berarti itu Spanyol gitu ya, itu 93 Hijriah. Kalau mau tahu gitu ya, ini jauh, maksudnya jauh sebelum itu memang sudah Allah bersumpah watini wa zaitun. Nah, kemudian ibu yang pulang dari kebunnya tadi ditanya nih sama apa namanya milisi-milisi teroris Yahudi yang dibentuk tadi, ya, ini tanah siapa? Tanah saya katanya. Enggak, kami patok ini, kami pagar ini tanah kami. Mulai hari ini tanah kami, kalian keluar dari sini. Maka nanti ada seorang syekh muhaddis, ahli hadis, hafal Sahih Bukhari dan sebagainya, itu 2015 lalu syahid, termasuk ternyata di antara Brigade Al-Qassam. Insyaallah ya, saya punya ini data beliau. Dan sebelumnya beliau diancam, kalau kata Hussein, diancam gini, kamu keluar nggak? Kalau nggak keluar saya bom rumah kamu. Dia bilang, apa urusannya saya harus keluar? Bener dibom rumahnya. Beliau, anak, istri, dan anak-anaknya meninggal kecuali satu anaknya yang selamat. Coba, ini ahli hadis yang masya Allah ya, sampai mengarang beberapa kitab tentang hadis, diantaranya adalah Syarah Hadis Sahih Bukhari. Kemudian Nazi ya, nah ini mulai ini kita tahu, memulai berbagai kebijakan pendudukan yang ditujukan untuk menginstruksikan komposisi etnis di Eropa melalui kekuatan dengan menggunakan pembantaian. Genosida yang dilakukan oleh Nazi, oleh Hitler ya, yang kemudian dia pada Perang Dunia Kedua ini, kalau tidak salah ya, kemudian melalui tragedi Holocaust membantai Yahudi. Ya, tujuan besarnya itu pembantaian sebagian besar penduduk Gipsi Roma dan Eropa dan upaya penghapusan secara fisik ya tingkat kepemimpinan Polandia dan Uni Soviet. Karena waktu itu Jerman menghantam, menyerang Polandia ya di dalam Perang Dunia Kedua ini. Apa kata Hitler setelah dibantai itu pada tragedi Holocaust? Aku sisakan sebagian agar kalian tahu watak dan karakter yang ini. Dan bagi sebagian orang kenapa nggak dibantai semua saya. Nah, itu kata Hitler. Tapi kalau kata Al-Quran kan bukan begitu. Kalau kata Al-Quran nanti bisa dibuka Quran surat 17 ayat 4 sampai ayat 7. Yang kata Hitler kan demikian. Kata Al-Quran beda lagi. Kata Al-Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Ya. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Itu kata Allah itu ya. Memang sudah Allah tetapkan. Ya, salah satu dari cara Allah
mengejawantahkan ketetapannya, itu Yahudi nggak dibantai habis sama Israel. Gitu loh maksud saya, ya. Jadi nggak dibantai habis. Baik, kemudian pada 29 November 1947, PBB mengeluarkan resolusi 181. Agar kita tahu nih, ternyata PBB kenapa sampai hari ini tidak bersuara, tidak ambil sikap, tidak menuduh, bahkan tidak melabeli terorisme kepada Yahudi. Biar tahu ya. Kemudian mengeluarkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi 2 negara. Gampangnya gini, ada orang melihat ibu lagi potong semangka, potong melon gitu ya. Dia datang ke ibu, tolong ibu saya haus, saya mau mati. Terus dikasih sama ibu sepotong nih. Begitu dia segar gini, panggil teman-teman, sini. Kita merasa kasihan temennya juga lemes gitu, kita kasih dong. Ya. Sisa 2/3, dia bilang, sini, melon saya. Kebayang nggak? Sakit nggak ibu hatinya? Begitu kira-kira sekarang. Maka di tahun di mana 47 tadi itu, ya, 29 November dalam resolusinya itu PBB membagi menjadi 2 Palestina ya. Yang satu tepi barat ini gitu kan, nanti yang akan akhirnya dikelola oleh Mahmud Abbas. Dan kita tahu kenapa kok yang lainnya nggak ada perlawanan seperti ini. Karena Mahmud Abbas ini ya koncone gitu ya, konconya dari Yahudi Israel. Jadi makanya kenapa enggak? Karena udah ditaklukkan. Dia kira-kira bersuara aja, palanya tembus langsung. Kira-kira gitu. Karena dia udah ditaklukkan. Cuma satu wilayah yang panjangnya 45 km itu. 45 km ini yang kemudian diblokade dengan dinding tinggi itu. Yang cuma satu wilayah yang bisa untuk keluar masuk lewat akses Rafah, border Rafah, karena belakangnya laut. Itu namanya Gaza. Nggak lebih, ya Allah, nggak lebih dari 50 kilo, 45-an itu. Jadi di border begini tembok ini, itu wall, dan tembok itu lebih tinggi daripada tembok yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. 28 Oktober 2008, saya dipanggil sama Syekh Ikrimah Sobri. Waktu itu saya menemani beliau untuk menjadi translator beliau. Waktu acara di Sultan Hotels ini dibuka oleh SBY, acara resmi ada sekitar 1.500 orang kalau tidak salah yang hadir. Saya menjadi penerjemah bagi Syekh Ikrimah Sobri. Saya Syekh Ikrimah, mufti, sekaligus imam dan khatib di Masjidil Aqsa. Dia panggil saya ke kamar, saya dengar apa yang beliau ceritakan. Beliau bilang apa? Bahwa apa yang dibangun oleh Yahudi itu sekarang untuk memisahkan itu lebih tinggi daripada tembok Berlin. Dan sekaligus di beberapa titiknya dialirkan listrik. Sehingga yang mendekat kemudian kesetrum mati, atau ada suhu panas tubuh yang dibaca oleh infrared itu, sensor, kemudian dihubungkan kepada brand atau senjata otomatis yang siap memuntahkan misi dari magazinnya gitu. Saya bilang, innalillah. Coba, ini bukan hal yang mudah gitu loh. Bukan hal yang mudah untuk kemudian bahasa gampangnya tadi, ibu yang punya semangka, ibu yang punya melon, ibu yang punya buah, sebagian ibu kasih karena kasihan, lo sisanya diambil, dirampas. Kan ini apa namanya kalau bukan sebuah kezaliman yang sangat dahsyat, gitu ya. Nah, 1948 baru kita ke sini. Maaf, 1947 bulan November tahun 1947 lewat resolusinya tadi, maka kita lihat di sini etnis Yahudi yang meliputi 33% populasi memiliki secara sah 7% saja lahan di Palestina. Masih kecil nih. Masih titik mungkin di antara luasnya Palestina, ya. Kemudian kita lihat di sini wilayah negara yang seluas 56% dari wilayah mandat Palestina, sementara warga Arab yang meliputi 67% populasi dan pemilik sah
sedikitnya ada 80% tanah di Palestina mendapat wilayah lebih sedikit, yakni cuma 43%. Populasi warganya 80%, tapi tanahnya cuma 43%. Mulai di situ. Lihat, kezalimannya makin nyata sehari. Ya. Kezalimannya mulai, keberpihakan PBB-nya juga jelas. Jadi kalau sekarang setiap kali negara-negara dunia mengusulkan agar Palestina berdaulat dan masuk menjadi Dewan Keamanan PBB, Dewan Penuh dan sebagainya, pasti diveto. Betul ya? Pasti diveto. Dan sebagai sebuah penolakan keras dari seorang Erdogan, waktu itu dia pernah bilang di sidang umum PBB, masa ratusan negara di dunia ini hanya ditentukan oleh 5 pemegang veto, kata beliau. Dan itu veto itu nggak bergantian dari dulu. Itu bergantian, kata Erdogan. Ya. Dan berani sekali beliau lantang sekali. Ayo bergantian, katanya. Jadi setiap kali misalkan lagi isu tentang Palestina merdeka, Palestina ini, pasti di veto. Udah yakin. Batal lagi. Gitu ya. Nah, kemudian 1948, artinya setahun berikutnya setelah itu, gelombang kekerasan menggelora di Palestina. Loh, tanah kami dirampas. Warga negara Palestina ya yang menilai resolusi PBB tadi dianggap tidak adil kerap melakukan aksi protes. Ya wajar. Sementara pasukan teroris Yahudi melakukan kekejaman di berbagai desa. Dan itu sangat mencolok sekali yang terjadi di Riyadh di dekat Yerusalem pada 1948 di bulan April. Ratusan warga desa tersebut dibantai oleh Irgun tadi. Bukan Irgun, Irgun. Ya, Irgun ini tadi milisi teroris yang keras, yang bengis, yang dibentuk untuk memang menghabisi setiap kali ada perlawanan. Ya. Irgun dan Haganah tadi. Nah, itu 1948 warga-warga Palestina juga tidak mau kalah, kemudian menyatakan secara resmi kami merdeka. Padahal ini terus dimusnahin, terus dibunuhin. 1948. Kalau kemudian upaya perlawanan itu dianggap sebagai sebuah tindakan terorisme, maaf, itu memang bukan barang baru. Belanda juga melabeli pribumi dengan teroris. Dari dulu Belanda melabeli bahwa setiap anak bangsa yang melakukan perlawanan untuk tanah airnya, mempertahankan tanah airnya, dianggap teroris. Ya kan gitu. Jadi labelisasi ini memang sudah dari dulu. Maka sekarang kalau ada gerakan perlawanan, pasti disebutnya teroris. Karena itu yang paling mudah untuk diangkat dan semua dunia mengangguk setuju. Tapi hari ini dunia-dunia sudah mulai terbuka matanya bahwa kami ini selama ini ya dibohongi ya oleh mereka. Baik. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Ini penting juga untuk kita bahas. 10 Maret 1948, pemimpin Zionis ya, atas usulan David Bin menyepakati rencana Delt. Rencana Delt ini apa? Rencana ini adalah rencana untuk melakukan pembersihan etnis warga Palestina. Jadi warga Palestina ini akan dibantai, ini sudah disetujui ini, ya. Kemudian apa terjadi? Sebulan kemudian Israel memproklamirkan kemerdekaannya saat Inggris melepas secara resmi mandatorinya di Palestina 1948. 1948. Ya, ini Inggris lewat Balfournya mengatakan dan menyatakan sebagai negara berdaulat. Jadi pertanyaan saya, di mana Israel sebelum 1948? Ada negara itu? Nggak ada negara namanya Israel sebelum 1948. Sementara Palestina sebelum mereka ada, bahkan saat mereka dibantai oleh Hitler, oleh Nazi, sudah. Nah, kemudian 1948 dulu, pada 22 September, Palestina yang tadi saya katakan mendeklarasikan dan mengukuhkan lagi bahwa kami sebagai negara berdaulat dan merdeka, ini mulai ini makin tidak harmonis. Karena apa? Karena Yahudi sudah jelas-jelas memperluas wilayah-wilayahnya.
dari yang tadinya dibagi oleh PBB diperluas lagi. Sehingga pada tahun 1950, 2 tahun setelah mereka menyatakan itu tadi, dengan bantuan Mesir dan dengan bantuan Yordania, kaum muslimin di Palestina coba ya melakukan konfrontasi dengan Yahudi, dengan Israel. Dan kita tahu pada saat itu Israel justru yang sedang kuat membeli alutsista dari Soviet, tidak bisa dikalahkan. Jadi kaum muslimin waktu itu kalah perang lawan Yahudi. Nah, 1964, artinya 14 tahun setelah itu, Presiden Yasser Arafat Presiden Yasser Arafat membentuk sebuah lembaga namanya PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. Beliau ini tahun 1964 membentuk PLO sebagai sebuah perlawanan, tapi resmi ini terorganisir gitu ya. Kalau tadi kan masih turun aja ke jalan, maksudnya ya memang mereka tanah air mereka gitu, tapi sebagai sebuah as the group atau as the organization itu baru dibentuk ini PLO ini. Nah kemudian gerakan itu mendapat legitimasi dari negara-negara tetangga, negara Arab gitu. Itu kalau kita lihat ya, kenapa sampai Raja Faisal itu berani untuk menghentikan suplai minyak, untuk tidak bisa pesawat-pesawat itu terbang, tidak bisa tank-tank ini bergerak. Kenapa? Faisal dengan tegas mengatakan, kami stop. Jadi kita rindu Raja Faisal. Walaupun akhirnya didor juga oleh orang dalam istana yang itu adalah mitra dari agen intelijen di Amerika. Ini kan luar biasa skenario-nya ini untuk ada state namanya Israel itu panjang ternyata. Bukan cerita harus 1-2 hari. Bukan baru cerita kemarin, ini kan permusuhan baru, enggak. Nah, kita lanjut ya. 1967, tadi kan 1964. 1967, serangan mendadak Israel selama 6 hari, ya. Ini di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Pertempuran antara Israel dengan Yordania, dengan Palestina dan Mesir makin menguatkan, bahkan Suriah ikut serta di dalamnya, makin menguatkan posisi Israel. Karena saat itu dia jumawa, nggak ada lawannya, kuat nih. Apa yang terjadi di 1970? 1970 taktik mulai dimainkan secara gerilya oleh kaum muslimin. Karena mereka makin kuat, makin ini dibangun, makin itu dikuatkan, makin ini dibuat jarak gitu ya. Akhirnya kaum muslimin makin terdesak. 1970-an ini sudah mulai ada taktik-taktik yang dimainkan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah bagaimana agar kami ini merdeka, walaupun dengan cara membajak pesawat atau bom istishhad, pakai bom di badan, masuk ke camp mereka meledak. Yang ini disebutnya bom bunuh diri katanya. Dan ini ditentang keras oleh ulama di sana. Maksudnya yang mengatakan ini bom bunuh diri ditentang oleh ulama di sana. Dia bilang kalau seandainya itu gerakan disebut bunuh diri, dulu Al-Barra bin Azib, sahabat Rasulullah, harusnya dibilang bunuh diri. Kenapa? Karena pada saat benteng musuh tidak bisa dibuka dari luar dan hanya bisa dibuka lewat dalam, Al-Barra itu ditaruh di Manjanik. Manjanik itu ketapel besar, dulu kan ada orang Romawi ya, ditaruh di situ, terus dilontarkan gitu, dilempar, masuk Al-Barra ke dalam wilayah dari benteng musuh baru dibuka. Tapi saat dibuka, dihujani panah, ditombak dia. Kalau gitu apakah Al-Barra bunuh diri juga? Ya. Itulah kemudian yang menjadi dalil. Sehingga apa? Orang-orang Yahudi ketakutan dengan cara-cara seperti itu. Mulailah mereka membuat aturan, di antara aturan-aturan itu bahwa orang Palestina untuk masuk ke wilayah tertentu harus pakai visa. Nah, itu kan? Karena apa? Takut ada tadi orang-orang Palestina yang masuk dengan membawa bom kemudian meledakkan itu. Namanya amaliyah istishhadiyah. Yang kemudian kalau di sini dipakai di atrium, saya tidak sepakat. Amaliyah istishhadiyah dipakai di atrium. Ada siapa di atrium meledakin diri kan? Kemudian ada yang mau panci. Ada siapa?
Malah mau ngebom kemudian bawa kakak lagi. Kalau mau bikin surat pengantar baru, KTP baru. Ini mau ngebom kok bawa kakak. Kadang-kadang nggak jelas juga ya. Nah, kemudian sepanjang 1970-an ini tadi saya katakan mulai ada pembajakan pesawat, ya, bom istisyadiyah dan penyanderaan mulai dilakukan oleh pejuang PLO tadi. Ya, PLO lewat Yasser Arafat tadi mencoba untuk melakukan itu. Ada sandera yang ditangkap, tapi diperlakukan baik. Karena itu tuntunan agama kita. Loh, yang kemarin nenek-nenek keluar bercerita itu kemudian sangat dibenci oleh media-media di Yahudi sana. Loh, emang itu. Emang itu cara kaum muslimin dalam memperlakukan para tawanan. Nggak disiksa, nggak dihinakan. Karena nantinya ini yang akan dijadikan barter. Gitu. Untuk mereka yang tertawan dari kaum muslimin di sana. Diperlakukan baik. 1982 Israel menginvasi Lebanon. Tahun 1982 mereka kemudian masuk dengan secara tiba-tiba ke Lebanon sehingga menghabisi pejuang-pejuang Palestina PLO tadi yang ada di Lebanon, dan sekitar 3.500 pengungsi Palestina di pengungsian Sabra Satilia juga ikut dibantai. Jadi 3.500 loh. Bukan satu nyawa, dua nyawa, 3.500. Kalau kita lihat data-data ini udah berapa ribu dari yang tadi saya sebutkan. Loh, kok kemudian yang disalahin 7 Oktober 2023? Saya kesian sekali sama orang-orang yang literasinya sangat minim ya. Kayak gini, ini literasi mereka minim sekali. Nah, gerakan Intifado itu lahir 1987. Intifado itu lahir 1987. Setelah sebelumnya tadi PLO kemudian melakukan aksi-aksi pembajakan pesawat, kemudian amalia istisyadiyah, ada yang ditawan, kemudian ini jadikan barter. Tahun 1987 warga Palestina yang di wilayah yang telah diduduki oleh Israel, ya, kemudian apa? Melakukan perlawanan yang sangat sengit. Disebutnya intifada makanya, yaitu kebangkitan, perlawanan. Kemudian kalau kita lihat masuk pada era 1993, pokoknya ini saya lengkap sampai 2023 nih saya bahas. 1993 perundingan damai coba didorong untuk meredam dalam tanda kutip keberingasan intifado tadi. Karena intifado itu yang ibu-ibu pakai batu ikut pakai batu, ada yang nggak ngelawan, semua ngelawan. Bayangin, umahat pakai hijab besar, ambil batu gitu ya. Ini gerakan intifado diawali dengan ada yang batu tadi itu sebagai sebuah senjata perlawanan mereka. 1993 karena intifado merebak tiba-tiba di jalan Yahudi itu atau tentara Yahudi tiba-tiba diborong, ada yang gitu. Ini lewat intifado. Maka 1993 melalui Perdana Menterinya Yitzhak Rabin, ya, kemudian mereka mencoba untuk melakukan gencatan senjata dengan Yasser Arafat. 1993. Karena perlawanan intifado ini, wah, mengerikan sekali. Yahudi paling takut Yahudi ini. Nanti bisa dilihat di Al-Quran di surat Al-Hasyr 59 ya, ayat 14 itu bisa dilihat. Nah, gencatan senjata ini maklarnya Amerika lagi-lagi. Ya, maklarnya Amerika yang coba memaklari ini. Karena tahu kalau intifado terus memuncak, bisa habis juga ini ya warga Yahudi. Nah, 1995 Yitzhak Rabin jadi bangkai deh. Ya, mati ya. Kemudian kenapa dia mati? Ini pertanyaan penting juga. Karena ternyata ada gejolak di tubuh Yahudi di dalamnya, di internal. Maka dia dibantai oleh teroris sayap kanannya Yahudi. Sekarang nih, maka tadi ayat 14 dari Quran surat 59 itu menyatakan tentang bagaimana memang mereka itu hatinya bercerai-berai. Kayak sekarang Benjamin Netanyahu ya. Dia bilang apa? Saya tidak mau melakukan gencatan senjata. Itu kata dia. Kenapa? Karena tujuan dia adalah memberangus dan memenangkan peperangan ini. Kalau peperangan ini dimenangi oleh dia,
isu tentang apa yang menerpa dirinya, korupsi, kegagalan dalam mengangkat ekonomi dan sebagainya, isu dalam negeri mereka ini, maka aman, tertutupi, terkatrol oleh kemenangan. Tapi apa yang dihitung salah besar. Menang pun nggak kunjung tiba. Bahkan ada seorang syekh men-tweet, saya pernah baca tapi saya lupa namanya. Kata syekh itu gini, harusnya Yahudi ini sudah malu karena sudah sebulan ini tidak ada bendera putih yang dikibarkan oleh pejuang di Gaza yang menandakan mereka kalah. Nggak ada. Justru malah sangat dinanti kedatangannya untuk perang darat. Kenapa beliau mengatakan bukan tentang gedung yang hancur, bukan, tapi dengan head to head alutsista yang ada nggak seimbang. Yang begini hebatnya sudah melebihi dari jumlah atau beratnya bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, tapi tidak sampai menyerah, sampai hari ini tidak menyerah. Dahsyat kan berarti. Sampai hari ini nggak ada kata-kata menyerah. Bahkan sekarang menjadi bergeser idola mama-mama jadi Abu Ubaidah sekarang. Orang mama-mama nih kan. Idolanya sekarang Abu Ubaidah gitu ya. Masya Allah ya kan gitu. Ya, Abu Hamzah, Abu Ubaidah pakai tulisan gitu. Nah, yang saya dengar, saya pantau terus Al Jazeera, nggak ada statement secara resmi kami gencatan senjata, nggak ada. Kami kalah, nggak ada. Bahkan kami mengundang untuk masuk dan kami ingin berikan pelajaran berharga bagaimana cara mengalahkan mereka dengan cara-cara terbaik. Saya dengar itu di statementnya. Jadi Allahu Akbar. Betapa ternyata sudahlah isu dalam negeri juga sampai rumahnya di demo kemarin, sampai baku hantam ya polisi di sana dengan orang-orang Yahudi di dalam. Ada orang Yahudi ketakutan. Begitu rudal ini sudah masuk Tel Aviv, bondong-bondong mereka lari mau menyelamatkan diri. Ada yang pergi ke Amerika, ada yang kemana. Takut. Makanya Allah mengatakan tadi, la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun hasanatin aw min wara'i judur. Mereka nggak nyerang semua kalian, takut kok. Ada yang dari balik tembok, ya kan? Ada yang dari pada negeri tertentu kecilnya, ya nggak semuanya takut. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka kompak menyerang kalian? Enggak, hati mereka dipenuhi dengan keragaman. Yang satu pengennya selamat, yang satu enggak. Kalau yang ini jelas, ya. Yang ini jelas. Kalau kita lihat apakah benar gitu ya, Hamas ini dibenci oleh penduduk Gaza, nanti saya kasih tahu datanya. Jadi jangan salah, sekarang udah nggak pernah ke sana. Sosok ngomong komentar tentang sana. Saya bilang, coba deh, fahami hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa akan senantiasa ada la tazalu isabatun min ummati, akan selalu ada dari kelompok dari umatku ini zahirina alal haq, menyuarakan yang hak. La yadurruhum man khadalahu, tidak membahayakan mereka komentar miring, ya. Kemudian apa komentar-komentar negatif tentang mereka. Artinya ya Allah kadzalik, sampai datang pertolongan Allah dan dia tetap komitmen dengan kondisinya seperti itu. Wahum, ya, kata Rasulullah SAW, fi aknafi Baitul Maqdis. Mereka ada di sekitar Baitul Maqdis. Nggak mungkin kita bilang Dharma Wangsa. Ya kan? Hadisnya jelas, kejauhan kalau Dharma Wangsa. Wahum fi aknafi Baitul Maqdis. Mereka ada di sekitaran Baitul Maqdis. Sekitaran Baitul Maqdis. Kita bilang maaf, kita bilang contohnya misalkan Sudan aja kejauhan. Ini sekitarnya, Baitul Maqdis sekitarnya. Dan sekarang itu Gaza di blokade tuh gini. Ini Gaza di blokade, ini Yahudi sekarang yang mengambil secara zalim, baru sininya nih Al-Quds. Maka setelah 7 Oktober kemarin dibobol itu, dan Iron Dome itu gagal mendeteksi serangan itu, Allah Akbar. Saya sampai kaget loh. Iron Dome itu terbaik di dunia, tapi gagal. Itu berarti kan selangkah lagi sudah dekat kita akan sholat di Masjidil Aqsa nanti. Insyaallah itu kan luar biasa. Nah, ini data-data ini tadi, kemudian kita lihat tahun 2000, Perdana Menteri yang Allah siksa dia sampai la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup, Ariel Sharon namanya. Ibu tahu Bu, itu apa namanya? Dia punya usus sampai busuk dan dioperasi, ditransplantasi usus, diganti usus babi. Iya, sampai kecil sekali kan, sampai pulang dengan kulit saja. Terus pakai ini di sini colok selang. Dia di tahun 2000 itu melakukan kunjungan provokatif ke Masjidil Aqsa.
Dan kita pernah setel itu di sana di rumah waktu itu. Fotonya atau gambarnya. Dia datang ke wilayah Al-Quds. Al-Quds itu 14 hektar itu. Dia datang ke sana untuk provokasi. Dan dia ingin katakan, dia sebenarnya jauh sebelumnya Trump mengatakan bahwa Yerusalem sebagai ibu kota buat Yahudi, ini dia udah provokasi di sana dia. 5 tahun kemudian, karena mereka terus melakukan tindakan-tindakan lagi itikaf, ditendang, ya kan? Lagi sholat tarawih, dikasih gas air mata, pokoknya seenaknya aja. Dan bahkan kalau kita tanya orang sana selalu mengatakan, ibu, bapak enak sekali. Kenapa beruntung sekali kalian bisa sholat ke sini. Kami ini di bawah 50 tahun nggak boleh masuk sini. Coba. Di bawah 50 tahun nggak bisa masuk Al-Aqsa. Sampai segitunya coba. Ya. Nah kemudian intifada kedua itu resmi berakhir pada tahun 2005. 2005 intifada kedua berakhir. Karena apa tadi? Aksi provokatif yang dilakukan oleh Ariel Sharon di sekitaran Al-Quds. Ya. Baitul Maqdis itu. Kemudian kedua belah pihak oke, sepakat dulu. Gencatan senjata lagi. 2005. Sebenarnya apa sih dibalik hikmah gencatan senjata pada saat nggak kuat saat itu, belum terlalu kuat, ngumpulin amunisi lagi. Apalagi dulu Rafah masih bisa keluar masuk gampang, gitu ya. Dan memang lewat perbatasan Rafah itu ada lorong-lorong. Yang kemudian lorong-lorong untuk menembus keluar masuk para mujahid itu, di zamannya Asisi diisi oleh air dan Laut Merah. Kurang ajar kan? Jadi lorong itu nggak bisa dipakai lagi. Karena apa? Diisi air sudah. Jahat sekali. Dan Asisi perlu dicatat sebagai kejahatan itu. Karena apa? Dia yang menumbangkan Mursi, seorang hafidz Quran. Mursi ini hafidz Quran, istri hafidz Quran dan 4 anaknya hafidz Quran. Dari Mesir Mursi yang meninggal di tahanan. Dan selama di tahanan Mursi itu tidak dibolehkan memegang mushaf. Nggak boleh memasukkan mushaf ke dalam tahanan sel. Dan kata Mursi, mereka lupa, mereka melarang Quran itu untuk boleh masuk ke sel saya, padahal saya hafidz Quran. Ya. Mereka boleh tahan mushafnya, tapi tidak dengan hafalan itu. Jadi tadi pagi ini saya dapat video, saya belum sempat masukin ke sini ya. Itu pun juga kita nggak ada untuk viewernya. Jadi Brigade Al-Qassam baru-baru mau wisuda 100 penghafal Quran. Apa kabarnya kita? Halo, apa kabarnya kita ya, yang udah sok paling ngaji? Iya betul lah. Baru. Jadi makanya waktu nembak tuh sambil murojaah, sambil apa? Terus kita tuduh dia, aduh, dengan yang macam-macam. Saya cuma bingung nanti jawaban orang menuduh itu di akhirat gimana. Pertama yang dituduhnya penghafal Quran. Mujahidin yang sedang ribat. Ribat membela bumi suci Al-Quds di tanah mulia namanya Syam. Sedang berjuang melawan Yahudi sebagai musuh abadi. Ini 6 alasan ini. Terus apa yang mau Anda katakan di hadapan Allah? Kalau nggak tahu, diam. Kan udah hafal juga. Kul khairan taslam. Ya, kul khairan tagnam. Kau ucapkan yang baik-baik selalu. Kau taskut an syarrin aslam. Atau kau tidak berkomentar yang miring, kau akan juga terjaga. Wa illa fa'lam. Kalau enggak, anak kesehatan, kau akan rugi. Nyesal. Ya udah diem aja udah kalau nggak tahu. 2006, setahun setelah itu, nih biar tahu. Karena ibu-ibu banyak yang nggak tahu, cuma idolain Abu Ubaidah aja nggak tahu. 2006, pemilu Palestina digelar. 2006. Dan saat itu, ya, kelompok Hamas memenangkan mayoritas suara terbesar dengan perolehan 44% suara parlemen. Jadi ini legitimate. Ini sah. Tapi dianulir di sidang umum PBB oleh Amerika. Makanya sekali lagi saya katakan, kenapa? Kenapa gitu loh? Saya katakan, ini resmi ini. Hamas ini resmi. Punya legitimasi, punya resmi gitu loh.
Dan setelah mereka menganulir lewat sidang umum PBB itu, maka dari tahun 2006 ke 2007, mereka lewat agen-agen penghasutnya ini menghasut Fatah. Fatah akhirnya bentrok dengan Hamas di tahun 2007. Yang kemudian apa kita tahu? Sebagai sebuah pertempuran saudara akhirnya. Iya, karena dihasut nih oleh Amerika CS ini setelah mereka menggagalkan ini di sidang PBB, akhirnya apa ini dihasut terus. Bertikailah 2007. Jelas ya? Jadi 2006 pertama kali Hamas muncul, 2007 dia hasut untuk bertikai melawan saudara sendiri. 2008, setahun berikutnya, pasukan Israel menyerang sejumlah pos polisi terowongan yang ada di Gaza. Hamas yang melihat serangan itu sebagai pelanggaran, ya, atas gencatan senjata yang 2005 lalu, ini kan, apa yang dia lakukan? Membalasnya dengan menembakkan roket. Jadi kalau mau bahas 7 Oktober itu bahas nih di kajian Aroyan pagi ini. Betul nggak? Jadi dibalasnya oleh Hamas dengan membalas tembakan tersebut itu karena tadi 2007 setelah mereka bertikai dengan Fatah, kemudian 2008 ya Israel nyerang. Masa ibu dirampok atau misalnya ya kan? Enggak, sok ya coklat wae. Nggak mungkin dong ya. Ibu ditarik tasnya aja berusaha tarik-tarikan kan? Keluar tuh jurus apanya dulu yang dipelajari waktu masih SMA. Masa mereka begitu aja? Enggak dong. Maka terus nih, 2008, setahun berikutnya, 2009 karena perlawanan dari roket-roket yang sudah dimuntahkan oleh Hamas ini, mereka ngajakin gencatan senjata. 2009. Oke, 2009 terus. Dan ini saya ingat sekali, 2008 yang saya katakan tadi, ada muktamar di sini, digelar. 2009 awal itu kalau nggak salah bulan Januari akhir menjelang Februari awal dihujani lagi. Sampai saya WA Syekh Ikrimah Sobri, saya tanya Syekh gimana? Antum selamat nggak? Ya, karena apa? Hujan luar biasa. Akhirnya mereka setelah itu perlawanan Hamas juga cukup ketat. Mereka minta gencatan senjata. Baik. Terus setelah gencatan senjata 2009, ternyata meletus lagi perang di 2014. Kenapa? Karena bombardir Israel ke Gaza saat itu menewaskan 2.300 warganya yang gugur di jalan Allah. Di mana 70% adalah warga sipil di Gaza. Ini bohong semata mereka bilang di rumah sakit Syifa di bawahnya ada terowongan, bohong. Dan sudah dibantah oleh manajemen rumah sakit. Rumah sakit apa tuh yang kemarin punya orang Kristen? Iya, baptis juga. Itu juga. Katanya di bawahnya Hamas sembunyi. Enggak. Bohong aja. Karena kalau kita lihat pertempurannya, justru Hamas adanya kayaknya jauh dari pemukiman warga. Dari video-video yang ada, adanya di ranah lapang gitu. Terus tiba-tiba keluar dari lubang, hantam tank. Nah, baru-baru aja setelah mereka masuk ke kota, Hamas baru dari reruntuhan bangunan. Oh, dari sini kira-kira ke tempat wudhu ibu. Tank lagi jalan. Tank Merkava itu dengan spesifikasi yang pernah saya posting itu di Instagram. Harganya paling murah 75M. Paling murah. Itu bisa kalau dijual keluar Indonesia mau beli misalkan itu bisa 100M. Itu dari jarak sedekat ini bu. Dihantam meledak. Ya Allah ya. Bahkan itu tank punya kemampuan gini, kepalanya, ini kan badannya. Kepalanya itu bisa berputar 360 derajat. Dan dia bisa mendeteksi harusnya suhu panas orang yang mendekat kepadanya. Tapi yang terjadi apa saat itu? Semua itu gak berfungsi. Datang seorang pemuda bawa segini nih, ya, bahan peledak, kemudian dia baca ayat 9 ya dari surat Yasin. Jangan min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'usayna fa'hum la yusirun. Ditarik batuknya, dia lari dengan cepat.
Berarti nyerangnya dari titik 0 kilometer. Nyerangnya dari situ langsung. Ya kan? Nyalinya jangan ditahan. Saya ada tulisan ini kemarin dapat dari kawan. Jadi eh, Syekh Abdul Hazam waktu pertama kali turun berjihad di bumi Palestina sempat getar ya. Karena yang dipelajari di kitab tidak sama dengan lapangan. Ya, jauh. Bab jihad yang dipelajari di kitab tidak sama dengan di lapangan. Akhirnya apa? Malam itu beliau minta dalam sholat tahajudnya minta agar teguhkan hati malam itu. Besoknya ketemu musuh dia agak kabur sedikit. Kata Syekh Abdullah Azam itu memang beda. Ya, medan lapangan tuh beda dengan yang ada di kitab tuh beda. Ya, makanya kenapa debu-debu yang menempel di sepatu para mujahid jangan-jangan lebih mulia daripada apa? Daripada majelis ilmu kita. Karena dia langsung dia langsung berhadapan dengan musuh. Sementara kita baru bilang babul jihad, ya. Bab jihad jauh. Ya. Baik. Kemudian 2021 Israel mengusir kaum muslimin yang tinggal di sana di daerah Sheikh Jarrah di Palestina. Dan ini kita lihat waktu itu apa namanya liputan televisinya. Jadi benar-benar di apa namanya ditembakin yang nggak mau keluar, ditembakin duduk, ditembakin. Sampai ya Allah, kita berpikir dia punya anak nggak sih? Punya. Tapi segitunya kita dianggap kayak binatang ya. Memang dia nggak ada ini ya, nggak ada bersalah. Nah itulah kemudian dari ini semua puncaknya nanti sebelum ke 2023, 2022 Israel meluaskan pengungsi ke tepi barat. Ini dia nih. Ini dia nih yang kemarin terus diserang pakai apa tuh para layang tuh kemarin. 2022 melakukan provokasi di Masjid Al-Aqsa dan secara reguler melakukan penggerbekan ya. Dan terus masuk ke rumah muslimin, keluarga kalau nggak keluar saya taruh granat situ. Gitu. Keluarga kalau nggak saya taruh dinamit. Gitu jadinya. Jadi cara mereka menguasai tempat tersebut dengan cara mengusir orangnya. Kalau orang yang nggak mau keluar, ya udah kamu akan mati bersama rumah yang hancur. Juga gitu. Ya. Saya pernah ke Sangatta itu saya ke sana 2017 kayaknya. Waktu itu pertama kali saya ke sana, kita diajak melihat pengeboman itu apa namanya batu bara di KPC, Kaltim Primakon. Saya pernah naik ke atas dump truknya itu yang bisa sekali bawa 500 ton truknya. Jadi truknya itu kayak rumah jalan. Memang ruang kemudinya kayak yang mobil-mobil Xenia itu, tapi si truknya itu kayak gitu gede kayak rumah jalan. Saya tanya waktu itu sama yang ngajak saya di sana, ya isinya, ini berapa Pak harganya? Bannya lebih tinggi dari saya kan. Jadi satu ban dapat 3 Innova, Ustaz. Harga satu ban bisa dapat 3 Innova. Satu ban itu, bannya doang dapat 3 Innova. Bayangin. Ada masih saya simpan foto itu waktu saya kesana. Nah, bagaimana cara ngangkatinnya kan gitu ya? Dari setelah proses plastik tuh ledak itu kan digaruk tuh. Bengkoknya itu, bengkoknya yang buat ininya itu garuknya itu, buat ngeruknya itu bisa ngeruk dan ngangkat bengkok-bengkok yang kuning buat ngerukin kali di sini di Wijaya dan Mangsa itu. Kan kita lihat tuh ada normalisasi kali pakai bengkok yang itu bisa ngangkat itu traktor itu pakai bengkok. Saking gedenya. Nah kira-kira segede gitu untuk ngancurin rumah yang nggak mau pindah orangnya. Dia bisa. Nggak gila. Di tepi barat. Jadi bisa kebayang dong. Ya kenapa bisa kaum muslimin bertahan di sana. Baik, saya coba runut di sini. Sementara jumlah warga Palestina yang ditahan di tahun 2023 awal itu sekitar 5.000 orang. Nahannya enak juga loh. Nahannya enaknya banget gini caranya. Dia lagi jalan nih kaum muslimin, dikarungin gitu, untuk masukin. Ada yang lagi sama anaknya, sama istrinya, ditendang aja anaknya. Emang bangsa keras gitu. Karena itu ya begitu. Ya. Maka kemudian di 7 Oktober 2023 ini, ya,
Brigade Al-Qassam kemudian mendahului mereka dengan serangan. Kenapa? Jadi kemarin itu kan Israel itu lagi ada hari raya kayak kita Lebaran ya kan, di awal-awal Oktober. Itu di antara rangkaiannya dia bikin acara besar nanti di tembok ratapan di wilayah Al-Quds. Salah satu ritualnya adalah nafkhul buk. Apa itu nafkhul buk? Niup trompet. Nah, buk ini trompet yang dibuat dari tanduk sapi atau kerbau, gitu ya. Ditiup itu biasanya kalau sudah kayak gitu itu ada ritual sakral setelahnya. Ya. Nah, apa yang mereka ingin lakukan 3-4 bulan setelah itu, ingin menggali dan mengambil batu-batu yang difungsikan untuk jadi fondasi Masjidil Aqsa, diambil, dikeluarkan, diganti batu yang ingin dijadikan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Kalau soal Haikal Sulaiman kita pernah bahas waktu itu, gitu ya. Nah, setelah itu nanti mereka setelah meniup itu tanggal 8 Oktober mereka pesta-pesta dancing di situ rencananya. Tapi ini tercium duluan oleh intelijen Hamas, diserang tanggal 7. Jadi enggak tanggal 8 ini. Perang ini tentang tipu daya, al-harbu khidah. Siapa yang pintar mengintai dia akan memenangkan. Gitu. Nah makanya kalau kemudian langsung bilang 7 Oktober. Dengan serangan ini Yahudi sempat merilis 1.400 warganya tewas kena serangan. Dan ini angka terbesar selama mereka berperang melawan kaum muslim. Ya ini terus bertambah. 2 hari lalu saya dengar begitu tank berhasil ya dilumpuhkan, banyak tank yang dilumpuhkan, tambah lagi prajuritnya mati 35 seperti dirilis oleh Al Jazeera. Tiap hari saya kalau lagi nggak ngisi kajian saya lihatin terjemahannya. Ya betul ya. Update ya, karena Al Jazeera aja yang masih betul lah, yang lainnya sih sudah follow ke sana lah. Gitu ya. Al Jazeera sudah berada di garis terdepan. Kalau sekarang angka tank yang sudah hancur sekitar 70-80 dikalikan 75 miliar, maka kerugian dari tank saja 6 triliun. Itu baru tank. Belum lagi apa? Ada pesawat drone yang ditembak jatuh juga dan sejumlah alat-alat tempur mereka yang dirampas oleh kaum muslimin karena pemegangnya mati kena tembak. Jadi kerugian mereka besar. Mau tahu ada aksi penolakan keras di Amerika dari beberapa aliansi tentang kemanusiaan sampai mereka bergelantungan di kapal karena Amerika memberangkatkan 2 kapal lagi membawa alat perang amunisi. Andanya ini mereka kekurangan sudah dan mereka kepayahan betul kan untuk menghadapi pasukan tadi itu. Maka saya katakan sekali lagi 7 Oktober bukan tentang 7 Oktober semata, gitu ya. Baik, nah baru di waktu yang tersisa sedikit saya baru mau ingin ngomong Palestina itu emang namanya dari Allah gitu ya. Atau dari siapa nama Palestina itu? Ya pertama tidak ditemukan di Al-Quran, tidak juga ditemukan di hadis tentang Filistin, secara khusus Filistin. Tapi kalau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, Al-Aqsa sudah ada. Yang kedua, Filistin sebagai sebuah negara yang hudud batas wilayahnya itu menurut ulama sejarah kekinian itu masuk ke wilayah Syam bersama 3 negara lainnya. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Itu masuk ke dalam hudud Syam, batas wilayah Syam. Nah, Syam ini sudah dari dulu dalam doa Rasulullah katakan Allahumma barik lana fi Syam. Ya Allah berkahi negeri Syam. Jadi negeri berkah. Kemudian Syam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini memang melahirkan para pejuang sejak zaman dulu di mana para penguasanya sudah melakukan kezaliman. Ingin saya katakan ini. Jadi kalau ada fatwa tentang perang di Syam, kita pengen dengar langsung dari ulama setempat.
Karena dalam bab fatwa, ulama setempat jauh lebih menguasai ilmunya. Contoh, Al-Imam Atha ini adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Namanya Atha ibn Abi Rabah. Yang tinggal menetap di Mekah. Dulunya budak, kemudian dimerdekakan. Lantas Imam Atha menjadi ulama dan mufti di Mekah. Imam Atha menjadi ulama dan mufti di Mekah. Dan sangat menguasai masail haji, masalah-masalah yang berkaitan dengan haji. Wajar nggak? Wajar. Karena ritual haji dan sebagainya di mana? Di Makkah. Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, yang tinggal di bumi Syam, fatwa-fatwanya, pandangan-pandangannya, perkataan-perkataan yang tentang jihad banyak dirujuk oleh para ulama. Wajar nggak? Wajar. Tinggalnya di bumi Syam. Dari dahulu bumi Syam sudah dikenal sekali tentang bagaimana perlawanan. Bahkan Ibnu Taimiyah yang hidup di tahun 700-an, ya, itu pernah berperang dan beliau mengatakan kami tidak mau keluar dari negeri Syam meladeni musuh di luar negeri. Kenapa? Kalau mau di sini. Alasan Ibnu Taimiyah apa? Ini bumi berkah. Di mana saat di dalam pertempuran saja doa diijabah, bagaimana kalau berdoa saat perang di bumi berkah, kata beliau. Jelas ya? Jadi beliau nggak mau, alasan beliau keluar dari negeri Syam ini nggak mau karena itu tadi. Loh kok ada orang bilang dengan gampangnya, semalam pun saya sudah tidur, ada yang kirim ini di Lombok, beliau alumni Sudan, saya lupa namanya siapa ini. Dengan gampangnya bilang gini, solusi sebenarnya yang paling gampang bagi kaum muslimin, asal percaya. Kalau nggak percaya, ya susah kata dia. Percaya dia. Asal percaya kata dia. Yaitu solusinya keluar dulu semua tinggalkan. Kasih Al-Aqsa itu kepada Yahudi, kata dia. Saya lupa namanya, nanti saya share videonya. Kemudian apa setelah itu? Allah akan kirim ababil jilid 2. Saya bilang, itu terlalu halu. Ya, terlalu halu. Ya. Bahkan teman satu alma mater yang bilang, malu-maluin alumni Sudan. Tinggal di Lombok, di apa namanya. Saya harus dipanjat lagi. Jadi, Syam itu sudah ada dalam doa Rasulullah. Bahkan kakek Rasulullah yang bernama Syaibah itu pernah tinggal di Gaza. Siapa Syaibah? Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena ini kekurangan kayak kita bilang tuh albino gitu, kurang pigmen. Sehingga ini kan lazim di kalangan Arab. Waktu itu ayah yang bernama Hashim memilih pindah ke Gaza dari Mekah bersama istri yang bernama Salma. Nah, karena meninggal di sana, Hashim ini meninggal di sana. Kalau Hashim tahu istri Rasulullah, kakek Rasulullah. Istrinya menahan untuk tidak membolehkan Syaibah ini dibawa pulang ke Mekah. Tapi sang paman yang bernama Al-Muttalib gigih agar ada dari terah Hashim yang tetap menjaga dan merawat Ka'bah. Dengan lobi-lobi yang kuat, akhirnya Salma membolehkan, dibawalah oleh Al-Muttalib pulang. Perjalanan Gaza itu ada di atasnya Saudi. Berarti kalau mau ke Mekah lewatin Madinah di sini di tengah-tengah. Sampai di Madinah, orang-orang bilang, loh siapa itu yang di belakang Al-Muttalib? Karena kulitnya beda, rambutnya biru. Orang bilang Abdul Muttalib itu hambanya, budaknya Al-Muttalib, Pak Muttalib. Sejak itu kata Abdul Muttalib lebih dikenal daripada nama aslinya Syaibah. Paham ya? Jadi kakek Rasulullah udah ada di Gaza dulu, tinggal di sana. Wajar kalau kecintaan Rasulullah kepada Gaza sangat besar. Kecintaan Rasulullah SAW kepada apa namanya Palestina, di bumi Syam sangat besar. Karena sampai beliau berdoa Allah barik lana fi Syamina. Jelas ini. Jadi bukan baru tahun di mana beliau di usia 9 tahun diajak dagang sama Abu Thalib. Enggak, kakeknya aja udah tinggal di sana di Gaza di Palestina. Ya, jelas ya. Nah, kemudian nama Filistin ini baru belakangan muncul ya, yang mana ini kalau ibu buka dalam tulisan bahasa Arab di googling itu ada namanya
Syekh apa Cai, jadi bilang Syekh ini karena dia ini katanya adalah orang Irak yang menjadi juru bicara Yahudi. Dan banyak orang-orang mendengar kalimat-kalimat dia. Dia dengan provokasi, karena dia bisa bahasa Arab dari Irak. Kalau nggak salah. Nama Palestina ini nama buatan aja yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, kemudian nggak ada kemuliaannya sama sekali, nggak ada keberkahannya sama sekali dari tanah ini. Jadi umat ini, apalagi buzzer-buzzernya yang telah kena apa namanya program Hasbaranya. Hasbara itu programnya orang-orang Yahudi Jews itu Zionis untuk menggelontorkan setiap tahunnya 1 triliun agar mereka-mereka yang maaf maaf mereka yang pengen dapat duit gampang dikasih dengan cara apa membela Yahudi. Jadilah kita kenal mereka Yahudi pesek dulu ya. Setiap kali kita nge-tweet, kita ngomong, kita posting pasti dibantah sama dia orang ini. Karena gajinya buat santai-santai yang penting ya, dia ada siapa dibantah 75 juta per bulan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tertarik ya, barangkali gitu pengen nyobain nanti nerakanya Allah. Jadi secara khusus dikatakan katanya Filistin itu fil kitab ya al-muqaddas dalam kitab-kitab yang terdahulu disebutkan katanya terdiri dari al-ahdul qadim dan al-ahdul jadid dalam kitab-kitab perjanjian lama dan baru ya yastashhad manazir sahyuniyah di asbab ahqiyatil yahud fil aradil filistiniyah katanya. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru katanya Yahudi sebagai bangsa yang dijanjikan akan menempati bumi Palestina yang sejak zaman Nabi Ibrahim pernah membangun Al-Aqsa Al-Mubarak. Jadi masjid kedua di dunia yang terlama adalah tertua Al-Aqsa. Kalau ditanya apakah nama ini ya berasal dari Rasul juga, Filistin tidak. Tetapi apakah di dalam Injil disebutkan waradat kalimatu Filistin fil ahdil qadim? Ya, saya bacakan. Kata Filistin itu ada dalam perjanjian lama disebut arba'a marratin di dalam kitab tersebut 4 kali. Ya. Tadi kalau belum diubah-ubah, belum diganti-ganti, Injil juga dari mana? Dari Allah ya, gitu ya. Fi kulli min katanya fi kulli man safara al-khuruj wa safara is'iyad. Bainama dzukira al-Filistiniyun wa hum sukan Filistin. Dan kata Filistiniyun, kalau tadi Filistin ya 4 kali. Kata Filistiniyun artinya sukan alladzina istawtanu Filistin, yaitu penduduknya. Kayak kita Indonesia jadi Indonesiun. Maka disebut dalam perjanjian lama mi'atain sab'a wa tsamanin 287 kali. Dalam perjanjian lama disebut Palestiniyun 287 kali. Sebagai people ya, masyarakatnya. Fi mawadhi' mutafarriqah min asfaril ahdil qadim. Minha ma warada fi safari takwin wa safaril khuruj. Jadi ada sebanyak 287 kali disebutkan dalam perjanjian lama. Ini nanti yang membahas mungkin bukan saya kalau dari perjanjian lama. Ya kalau enggak Ahmad Dedan ya, kalau enggak Kainama, Ustaz Kainama, kalau enggak Samsul Arifin Ababan, ya itulah. Ya, jangan saya enggak belajar tentang kristologi. Nah, berarti di dalam perjanjian lama mereka sudah mengenal nama Filistin. Gitu. Yang saya katakan di Al-Quran enggak, di hadisnya. Tapi dalam perjanjian lama ada kata Filistin arba'a marrat 4 kali dan dalam kata Filistiniunnya 200 lama. Harusnya Yahudi kalau dia baca perjanjian lama berarti memang mereka itu maaf perampas ini negeri. Yahudi ini merampas negeri ini. Karena mereka orang-orang ini sudah ada dari sejak zaman apa nama-nama mereka Al-Filistiniun sudah disebut di zaman kitab perjanjian lama.
Sekarang sebagai terakhir saya ingin kita buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26. Sudah? Al-Maidah surat 5 21 sampai 2. Kalau 27 sudah beda episode kisah anak Adam. Sudah ketemu silakan. Baca artinya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat, yang telah diberi ulang. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri ini. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapan kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya? Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan peranglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Gas ya. Jadi framing bahwa di dalamnya ada orang kuat yang kejam. Itu Yahudi yang ya, orang kuat yang kejam. Ya berarti dari sini kita tahu orang-orang yang tinggal di Filistin itu orang-orang kuat. Bom dua, kan? Bom jatuh. Cuma mundur sebentar. Dekat lagi ke bom, cari siapa di antara mereka yang siapa. Coba. Kalau kita di sana, aduh, udah kencing-kencing di celana. Betul kan? Ya kan? Kalau kita yang di sana, kita udah, aduh, mungkin udah keluar aja dari sini. Ini enggak, betul. Dan saya cerita tentang seorang yang bernama Ismail Fahmi yang waktu itu dia melakukan reportan perjalanan bersama Abdullah Onim. Terus Onim nyangkut dapat akhwat Gaza kan. Nah, Ismail Fahmi pulang. Baru lewat Rafa disambut dulu sama rudal. Ismail jantungnya mau copot. Itu saya. Wazannya. Ya baik. Itu sudah mau copot jantungnya Ismail. Terus apa yang terjadi? Saat itu Ismail cerita. Ada kakek tua 70 tahun, matanya buta habis Quran. Ditanya, nggak keluar aja dari sini. Kata si kakek, saya tinggal, saya lahir sini, saya tinggal di sini. Saya mau meninggal di sini. Allah alam bisawab gitu ya. Jadi luar biasa memang Yahudi. Barakallahu pusat pencerahannya. Kita sudah ditambahkan ilmu lagi tentang Palestina dan bagaimana kelakuan kekuatan Zionis ini. Dan sebelum mengakhiri, mungkin ada pertanyaan yang bisa saya kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi udah dengar kisah dari Ustaz panjang lebar ya. Yang bikin penasaran itu apa sih spesialnya Israel sampai semua malah udah terang benderang zolimnya, tapi masih didukung. Beda banget perlakuannya seperti pada saat Kuwait invasi itu kan semua orang pada membela gitu ya. Apa yang gitu ya? Apa sih istimewanya? Pada saran saya mungkin nanti ibu-ibu undang namanya Imam Tesabton. Beliau sekarang jadi komisioner PBI Badan Wakaf Indonesia, ex-dirut BNI Syariah. Beliau mau membahas penjajahan Yahudi dari sektor ekonomi. Nah, beliau menguasai itu. Jadi karena itu tadi, ya,
Oke, Rothschild udah diikut dulu tangannya di situ. Tapi itu intinya karena uang, karena ekonomi, karena bisnis dijajah. Kalau orang sudah berjajah, termasuk doa Rasulullah, "Wamin ghalabati daini wa qahri rijal." Ya kan gitu ya. Nah, itu dia. Allahu Akbar, Allah. Allah.